Subhanallah, ngajinya dulu teman ngaji saya, teman main bola, teman main kelereng. Ini kalau main bola kuat banget dulu, kakinya watos. Aku pernah digares sampai merempul sama ini. Subhanallah. Ya Allah ya Karim, saya tadi kaget transitnya ternyata di rumah beliau. Bahkan saya itu nggak nengeri sama beliau, nggak nite. Ngomong di sebelah saya, wes gak apa-apa wong simo ae. Tak angen kok ono kene ono wong simo ki sapa. Lama banget aku mikir. Soalnya saiki mundak ireng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanam ubi di pekarangan, menggali sumur di sebelah utara. Selamat hari jadi saya ucapkan. Semoga apa jenis rawa makmur makin sejahtera. Mana? Tinggi terbang burung kenari, burungnya indah berwarna-warni. Saya senang datang ke sini, warganya ramah dan baik hati. Wes mana? Bunga kuncup indah merekah, jatuh cinta bahagia di hati. Agar hidup penuh barokah, mari kita rajin mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah, wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala taha rasulillah wa ala yasin habibillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Sadatal masyayikh, ulama anal kurama, para alim ulama, para cerdik pandai, tua tengganai, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, segenap pengurus jamaiyah ad-diniyah wa ijtimaiyah Nahdlatul Ulama, mulai tingkat cabang, majelis, wakil cabang, pengurus-pengurus ranting, berikut kelembagaan dan banom-banomnya, juga para sesepuh yang kita ta'zimi, kita mohonkan doa dan pangestunya. Pejabat pemerintah, unsur pimpinan kecamatan, hadir Pak Camat, Pak Kapolsek bersama para anggota yang mewakili Pak Dan Ramil, berikut para anggota, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, serta seluruh tamu undangan yang kita hormati, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser, adik-adik santri yang kita cintai, yang kita banggakan, spesial ibu-ibu muslimat, mbak-mbak fatayat, serta seluruh jamaah warga desa Rawa Makmur dan sekitarnya yang mudah-mudahan senantiasa disayangi Allah dan dicintai Rasulullah. Di hari jadi yang ke-34 desa Rawa Makmur, tentu yang paling kita harapkan adalah seluruh aspek kehidupan di Rawa Makmur ini makin barokah. Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Ada dinamika
ke arah hidup yang lebih baik, to be excellent. Understand? Terima kasih atas yes-nya. Pokoknya gak ngerti ya wes, yang penting yes. Hidup ini makin hari harus makin berarti, makin tua harus makin mulia, semakin lama harus semakin bermakna, semakin lama harus semakin tinggi nilainya, semakin lama harus semakin tinggi derajatnya, semakin lama harus semakin mahal harganya. Itu hidup yang sukses, hidup yang barokah. Jangan sampai hidup semakin lama derajatnya semakin rendah. Jangan sampai hidup semakin lama nilainya semakin murah. Itu hidup yang gagal. Piranti kehidupan kita aja makin lama harganya makin mahal, betul? Kebutuhan hidup kita makin lama harganya makin mahal. Di mana-mana tanah harganya makin lama makin mahal. Alat-alat elektronik harganya makin lama makin, BBM aja harganya makin lama makin, baju pakaian apapun harganya makin lama makin, ibu bumbu dapur aja harganya makin lama makin. Nah, saya ceramah juga gitu. Loh, maksudnya saya kalau ceramah ya seperti itu. Itu namanya barokah. Memang hidup yang paling nikmat itu hidup yang barokah. Desa yang paling baik adalah desa yang barokah. Pekerjaan yang paling mulia adalah pekerjaan yang barokah. Ayo nyaut sayang, yang ikut nyaut mudah-mudahan barokah. Sing gak melu nyaut tak dongakne nek ngising sikilmu ketekuk. Oh, gak ditekuk yo angel metune kok. Makanya ayo nyaut dibaleni. Hidup yang paling nikmat adalah hidup yang, keluarga yang paling bahagia adalah keluarga yang, anak-anak yang solih-solihah itu anak-anak yang, desa yang paling bagus adalah desa yang, pekerjaan yang paling mulia adalah pekerjaan yang, jabatan yang paling terhormat adalah jabatan yang, rezeki yang paling menenteramkan adalah rezeki yang, duit yang paling membahagiakan adalah duit yang barokah. Nah, duit barokah itu enggak harus banyak nominalnya. Duit barokah enggak harus banyak totalnya, enggak harus banyak jumlahnya. Tapi duit yang barokah itu tandanya banyak manfaatnya, banyak nilai kebaikannya. Punya duit banyak tapi kalau nggak ada manfaatnya, nggak ada nilai kebaikannya, itu namanya nggak barokah. Mending duit sedikit tapi banyak manfaatnya, banyak nilai kebaikannya. Dan cirinya barokah itu membuat hati tentrem, hidupnya bahagia, keluarganya juga bahagia. Itu tandanya barokah. Halo? Apa artinya punya duit banyak kalau hatinya enggak bahagia, keluarganya enggak tentrem? Punya duit 100 juta, banyak apa banyak? Banyak, nek ukuranmu ya wis banyak. Kan dirimu gak patek tahun duwe-duwe akeh. 100 juta ini banyak banget. Punya duit 100 juta tapi hati enggak bahagia, keluarga enggak tentrem. Maaf, anak yang laki-lakinya kena narkoba, hobinya mabuk, anak perempuannya kena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu. Itu bahasa Jepangnya tengkek biri, meteng dikek rabi kari. Orang tua dulu bilang LKMD, lamarane keri meteng dhisik. Kalau daerah saya Bojonegoro itu disebut MBA, married by accident. Terus bapaknya hobinya dugem, tiap malam ke night club sama purel.
Night club itu bahasa Arabnya nurul dolam. Kan nur itu padang, dolam itu peteng. Jadi biar pet. Ibunya endel. Ya apa artinya duit 100 juta? Mending duitnya sedikit tapi hati bahagia, keluarganya tentrem. Betul? Coba Bapak Ibu maaf, penjenengan pilih mana? Punya duit banyak banget 100 juta tapi hidupnya enggak bahagia, sama punya duit cuma 100 miliar hidup bahagia. Pilih mana? Oh berarti ora turu. Oke, nah izin Pak Lurah, desa yang baik, desa yang barokah itu tidak diukur dari pembangunan fisiknya, tapi baiknya desa, barokahnya desa itu dinilai dari warga yang menghuni desa itu. Jadi desa yang baik, yang berkah itu bukan pembangunan fisiknya keren, infrastrukturnya bagus, sarana dan prasarana lengkap, seluruh ruas jalan di gang-gang sempit udah beton semua, terus warga masyarakatnya ekonominya tinggi, tarafnya sugih-sugih, setiap ada lomba desa dapat juara. Bukan itu. Tapi ukuran desa yang baik dan barokah itu adalah warga masyarakat yang menghuni desa itu. Maaf, ada desa yang pembangunan fisiknya luar biasa, bangunan dan gedung-gedungnya mewah, megah, indah, sarana prasarananya lengkap, infrastrukturnya bagus, masyarakatnya kaya secara ekonomi, tapi isinya banyak pencuri, banyak maling, banyak rampok. Itu desa buruk, itu desa jelek. Sebaliknya, meskipun pembangunan fisiknya sederhana, sarana dan prasarana, infrastruktur semuanya serba sederhana, tapi penduduknya, warga masyarakatnya guyub rukun, gotong royong, tolong menolong, rajin beribadah, berakhlak mulia. Itu namanya desa barokah. Kayak Rawa Makmur ini, bendol ndase. Ya seperti rumah Bapak Ibu jamaah sekalian. Baiknya rumah, berkahnya rumah itu enggak dinilai dari biaya pembuatannya yang miliaran, bahan bangunannya yang serba kristal, ornamen-ornamennya lux, ruangannya VIP, semuanya ber-AC. Nek omahmu saiki kan CAB, angin brobos. Gaya Eropa, model Spanyol, bukan itu. Tapi bagusnya rumah, barokahnya rumah itu dinilai dari orang-orang yang menghuni rumah itu. Rumah bangunannya kayak istana, tapi maaf, isinya keluarga yang berantakan, nggak barokah itu rumah. Ingat, sebagus apapun bentuk bangunan, megah, mewah, indah bentuk bangunan, kalau dalam isinya kambing, namanya tetap kandang. Betul? Sebagus apapun rumah, kalau yang di dalam isinya orang sakit, namanya ya rumah sakit. Apalagi yang di dalam orang sakit jiwa, namanya rumah sakit. Rumah megah, mewah, indah, tapi dalam isinya mak lampir, nenek pelet, gerandong, sundel bolong, jerangkong, itu rumah hantu. Sebaliknya, rumahnya kecil di pinggir kali, udah doyong, mereng, bocor kalau lagi hujan. Kalau di perumahan itu ada tipe RSSS, rumah sangat sederhana sekali. Ini panjang banget, RSSSSSSSSSSSSS, rumah sangat sederhana sekali, sampai-sampai sulit simpangan, sampai-sampai sulit senden, sulit selonjor, sulit sendeklu, sempit dan sesek-sesekan selalu. Sulit sayang-sayangan, sulit senggama. Tapi isinya keluarga yang harmonis, suami solih, istri solihah, anak-anaknya dzurriatan thayyibah. Itu namanya rumah tangga, walaupun rumahnya sama sekali nggak ada tangganya. Halo, bisa difahami omongan saya? Mungkin beberapa masih perlu menyesuaikan. Saya harus pakai bahasa Indonesia, padahal untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar saya kurang kulina. Dicampur pakai bahasa Jawa nggak apa-apa nggih? Ayo ketok rai-rai Jawa sing akeh kok.
Ya kayak baju itu loh Bu, baju yang bagus, baju yang barokah itu bukan dari bandrolnya yang mahal, bahannya yang sutra kualitas tertinggi, karya desainer internasional, boys, modis, trendy, funky, bukan. Nilai baik dan barokahnya baju itu tergantung pemakainya, orang yang ada di dalam baju itu. Baju bandrolnya mahal, modelnya bagus, bahannya super mewah, karya desainer ternama, tapi yang make di dalam maaf, perempuan nakal, biasa disebut PSK, perempuan suka konoan, garis miring WTS, wadah titip senjata, garis miring pelacur, disembeli alat mancur, anak muda bilang I love you, mari dilapi tinggal melayu. Itu baju jadi murah karena yang make perempuan murahan, betul? Sebaliknya bandrolnya murah banget, kainnya titron yang paling elek, jahitannya arang-arang, lek jahit gak gawe benang, gawe bendrat, warnanya kontras, atas merah bawah hijau kayak kapsul, tapi yang make perempuan solihah, ahli ibadah, berakhlakul karimah, seperti wanita-wanita rawa makmur sini. Amin nopo sing ngamini ora katut, solihah ngono. Itu baju jadi mahal karena yang make orangnya nilainya mahal. Faham? Faham? Itu barokah. Nah, barokah itu cirinya bikin hidup bahagia. Jamaah sekalian, banyak orang yang salah faham, dikira bahagia itu kalau banyak duit, dikira bahagia itu kalau banyak harta. Rata-rata kan gitu. Kalau jadi orang kaya, banyak harta, banyak duit, hidupnya bahagia. Kalau miskin, sedikit harta, sedikit duit, nggak bisa bahagia. Padahal itu salah. Andaikan yang bisa bahagia cuma orang kaya, sedangkan orang miskin nggak bisa bahagia, berarti Allah nggak adil dong. Yang bikin miskin juga Allah. Woi, contoh sederhana, ada orang kaya raya, hartanya berlimpah ruah, gak terima berlimpah rejep, tapi sakit-sakitan. Coba duitnya triliunan, hidupnya di ruang ICU, bahagianya di mana? Apa yang bisa dia rasakan? Jangankan makan minum, maaf, BAB, pipis, diselang, uripe mek karing, bahagiane nondi? Ya mending sampeyan lho, gak paten di duit, tapi sehat. Ayo, ngerokoti semongkon tek sak kulit-kulite kok. Coba Bapak Ibu pilih mana? Sugih loro-loronen, melarat sehat, pilih ndi? Pilih subhanallah. Wong rawa makmur ki ayu-ayu tapi budek. Ndak ada pilihannya itu. Apa kurang jelas? Sound sistemnya kurang jelas. Pilihannya cuma dua sayang. Sugih loro-loronen, melarat sehat, pilih mana? Oh ngeyel ya. Gak ono sayang. Iku padha karo sampean dikongkon milih kudung loro, siji abang, siji ijo, pilih ndi? Kuning. Ayu oon. Tak ulangi, pilih melarat sehat. Asal sehat, melaratnya bisa berubah jadi kaya. Kerja keras, ikhtiar, doa, lama-lama kaya. Betul? Betul, mau kok orang mbok pilih. Lah sampean kaya banyak duit kalau gering-geringen. Woi, duitmu nggak bisa dipakai untuk membeli kesehatan. Ngapunten. Maka jamaah sekalian, apa? Tolong yang nggak ikut nyumbang nggak usah cerewet, tinggal dengerin rewel.
Udah gini, ini saya langsung oper materi karena saya nggak tahu kalau acaranya ulang tahun. Infonya karena acaranya Maulid Nabi. Sampai sini kok hari ulang tahun desa. Ini langsung ganti materi. Untungnya profesional. Siapa ngomong larang mau? Ya kalau pengen murah ya nggak usah ngundang saya. Ya. Ketua RT-mu kongkon ceramah dewe. Larang murah ini tergantung kualitas. Lo kan orang kita punya semboyan rupa nggawa rega. Ngono lho, nek model ngene iki ya larang. Loh, apa saja itu kalau luar biasa mahal, kalau biasa-biasa murah. Betul? Loh, mobil biasa-biasa murah, mobil luar biasa mahal, baju biasa-biasa murah, baju luar biasa mahal. Loh, alat elektronik biasa-biasa murah, kalau luar biasa mahal. Kiai yang ngono. Coba saya ini biasa-biasa apa luar biasa? Ya wes tak mulai aku lihat biasa-biasa. Ganti iki sing nyeting yang ceramahnya. Padha biasane kok nyo. Ya nesu kok. Usaba luar negeri mbok anggap biasa-biasa. Lek biasa-biasa ngapain kamu datang semuanya ke sini? Anyel aku. Halo. Halo. Artinya gini, hidup harus profesional. Innallaha yuhibbul abdal muftarid. Allah mencintai hambanya yang profesional. Apapun kalau profesional dicintai Allah dan hasilnya jadi spektakuler, hasilnya jadi luar biasa. Apa saja kalau profesional. Bahkan maaf, sekujur tubuh manusia, mulai ujung rambut, bahasa Inggrisnya the unyeng-unyeng, sampai ujung kaki the tungka. Ini kalau digerakkan sesuai kehendak Allah secara profesional, di samping berkah manfaat, hasilnya juga berlimpah. Sak kujur awake menungso, sekujur tubuh manusia, ini kalau digerakkan secara profesional menghasilkan duit. Nggak percaya? Rambut itu kalau profesional, masya Allah, diruwe, digembyak bu, digembyak diruwe terus digobekno, seret, metu tulisannya zing, ratusan juta. Rambut profesional. Lah rambutmu amatir kok. Dike omah tumo rambutmu. Halo. Maaf, Ibu, mata. Ini kalau profesional dapat duit. Lagi tukang nginceng nih. Ngintip, nginceng tok oleh duit karena matanya profesional. Lah matamu ngincengi wong wedok adus, ora entuk dhuwit malah diculek wong, soalnya matamu amatir. Sapa ngomong matamu dhewe? Munggah. Halo. Ya Allah, hidung kalau profesional ya jadi duit. Penjual bunga, penjual parfum, wah itu hidungnya profesional, jadi duit. Lah irungmu nyosori rondo ae. Jotosi wong. Halo. Maaf, mulut, cangkem. Iki lek profesional. Ngomong sak jam. Hasilnya podo karo olehmu ndodos 5 tahun. Profesional. Lah nek cangkem-cangkem amatir ngono. Wis salah ngomong iso dipongor wong. Maaf. Tangan ya, tangan. Tangan ini kalau profesional, ini dadi duit. Itu operator itu. Operator tugasnya apa dene? Kerjane apa? Ulek-ulek pentil. Lho pentile iku lho Bu, kok wekmu mbok kono ngene-ngene. Pentile iku. Dia cuma ulek-ulek pentil ngene-ngene tok. Srit. Duit.
Lah tanganmu duduli bokong ae. Yuk. Profesional, nggih? Halo. Lesan kita kalau profesional, kayak penyanyi-penyanyi itu kalau profesional, Masya Allah, modal nyanyi tok duitnya. Mbok paham mbok enggak? Kenal Habib Syekh, ikonnya sholawat Indonesia. Kenal Habib Syekh? Habib Syekh lo cuma drenginging tok. Itu ribuan jamaah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal Habib Syekhnya cuma puluhan ribu itu jamaah langsung kompak zikir sholawat. Terima di komando. Ayo bapak sampean nyontoh, mubeng pasar ini karo ayo mubeng pasar edan gue. Atau ibu-ibu pulang dari majelis ini nanti sambil pulang sambil jalan, ayo jajal, ditangkap satpol pp sampean. Soalnya mulutmu amatir, gergeten aku. Lah kamu iya. Maka singkatnya, nggih sayang nggih. Bahagia tidak menyangkut harta, tapi bahagia itu menyangkut rasa. Bahagia bukan urusan materi, tapi bahagia itu urusan hati. Understand? Satuan kekayaan mungkin harta, tapi satuan kebahagiaan adalah hati. Sukses di dunia ini mungkin barometernya harta, tapi bahagia dunia akhirat barometernya adalah hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, tolong diperhatikan, kayaknya masih ada yang belum konsentrasi. Bapak-bapak dan mas-masnya masih banyak yang tercengang, masih banyak yang bengong, seolah nggak percaya kalau yang dipandangnya adalah Anwar Zahid. Padahal ini asli. Terlebih ibu-ibu dan mbak-mbaknya masih banyak yang terpesona memandang saya. Makasih semuanya, I love you. I love you. I love you. Mah tuwek-tuwek ngene-ngene. Sing nom ra apa-apa, tuwek ngene. Nyoh sing tuwek tak balekno. Ngene lho, Bu. Bahagia itu bukan urusan harta, tapi bahagia itu urusan rasa. Maaf, tolong perhatikan. Woi, woi. Hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang bisa kita dapatkan, tapi yang penting dalam hidup ini adalah apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Percuma dong berhasil mendapatkan kalau nggak bisa merasakan. Percuma Mas, Anda berhasil mendapatkan cewek cantik yang jadi idaman, jadi istri, tapi Anda nggak bisa merasakan karena Anda impoten. Itu namanya berhasil mendapatkan tapi nggak bisa merasakan. Banyak orang yang berhasil mendapatkan jabatan yang didambakan, tapi nggak bisa merasakan nikmatnya jabatan itu. Banyak, Bu. Pengen jadi anggota dewan, kampanye kemana-mana, saudara-saudara. Partai yang saya ikuti ini adalah partai Islam, saudara-saudara. Mari kita berjuang bersama-sama, saudara-saudara. Nanti kalau saya terpilih dan menang, saudara-saudara, pendidikan gratis, kesehatan gratis, duit embahe apa ya? Duit disebar, foto dipasang di mana-mana, baliho di mana-mana, sampai fotonya itu ditempel di pohon-pohon. Dia rela jadi penunggu pohon. Sampai demit-demite wit-witan minggat kabeh. Ayo nyingkrih wis ana sing nunggoni. Bentar lagi kalau musim pemilu,
Kan banyak penunggu pohon, penunggu jembatan, meringis. Dia berhasil mendapatkan jabatan, duduk di kursi dewan, tapi nggak bisa merasakan nikmatnya jabatan. Baru 3 bulan ketangkep KPK gara-gara korupsi. Woi, ada orang yang pengen mendapatkan jabatan, pengen jadi jenderal, di pundaknya ada bintang, berhasil mendapatkan jabatan, jadi jenderal, tapi nggak bisa merasakan nikmatnya jabatan. Halo, wes to malah ngingeti pemuda Pancasila, yang ngono kon jaga keamanan keluyar-keluyur. Bu, sorry, hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri. Apa artinya memiliki segalanya kalau nggak bisa menikmatinya? Percuma memiliki televisi lebarnya segede ini, berapa in ini? 1500 in, tapi matanya belek. Ya mending TV kecil-kecil mata sehat. Kursi harganya 500 juta, tapi bokongnya udunan pelentingan. Kapan duduknya? Gitu loh Mas. Zaman punya istri cantik, menarik, ayu, kemrusuke, boy sumlohai, aduhai, imut, yahud, bahenol, menomenal, sema, kebelenok, kemontok, kementek, molek, kinyis, mingis, mentong, moblong, bahenol, denok, debleng. Tapi zaman bentino anyang-anyangen. Nganggur Pak, mending bojo elek-elek ngono kuwi. Tapi sampean sehat loh, sewaktu-waktu kena dinggo, nggo seret-seretan, gak pelecehan. Sama nek ayu wis dadi artis wesan, minimal artis TikTok. Sing rumangsa dinyek nang mulih. Halo. Dilanjut. Mohon maaf. Gak ngene yo buyar sampean. Oh iya, saya lupa, maaf. Saya lupa kalau perempuan itu lebih suka laki-laki yang tahan berdiri. Makanya aku lagi lungguh, nah ngadeg neh. Kuwi ambek bojone paling yo ngono kuwi. Nang topak nang ngadeg neh ngono. Sembuh rawa makmur. Iki aku tak terusno kene 2 dina ajur aku rasane. Ngadepi wong wedok model ngono kuwi. Syukur itu, Bu. Tadi Pak Lurah loh mengajak kita untuk syukur, menerima apa adanya, nerimo eng pandum, menerima apa adanya. Nah, termasuk bagian dari syukur adalah panas yang ini loh Bu. Oh ndak apa-apa, kono wis ireng neng aku. Bentar, biar nanti waktunya cukup ya, biar nanti waktunya cukup. Ini ada permintaan dari panitia Departemen Pengemisan. Ini akan keliling, daripada nanti di belakang yang medit-medit keburu pulang. Biasanya kalau mau infak keliling itu yang medit-medit pulang duluan. Nah, kapok ya, kudu ngireng, kapok ya. Sebentar panitia, bentar, ya sebentar. Kita sholawatan dulu sambil panitia mengedarkan infak keliling. Tolong Bapak Ibu siapkan infak terbaik. Sedekahmu adalah penyelamatmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Panitia jangan jalan dulu sebelum saya komando, karena kalau jalan dulu takutnya nanti dapatnya 2000-an. Wong e kudung kuning wis siap 2000 kok kae. Diuntel-untel duweke kae. Lebokno maneh 2000 ngisin-ngisini. Sebentar. Woi. Ya Allah. Bu. Mana kosomalin min sedekatin bal yazdad. Tidak akan berkurang
harta kekayaan dengan disedekahkan, bahkan bertambah, bahkan bertambah, bahkan bertambah. Begitu kata Rasulullah. Duit lek dilong gawe sedekah gak bakalan entek, tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh. Tambah gede, tambah gede, tambah gede. Ini orang yang bakhil mesti bantah, ra usah gagas cangkeme kiai. Kabeh kiai nek ngomong yo ngono kuwi. Jarene nek disedekahno duwike tambah akeh. Nyatane aku ndek dhuwit 1 juta, tak jariyahno masjid 200.000, yo karek 800. Tambah akeh apane kiai ora entos matematika. Dhuwitku 500.000 tak sedekahno 300, yo karek 200. Kiai iso matematika apa ora? Kelihatannya duitmu tinggal 200, tapi nilai keberkahan yang Anda dapat, Allah kalau membalas nggak harus dalam bentuk duit. Ngono lho. Kadang bantah kok. Disedekahi dilongi, disedekahne iki dilongi. Apa ana critane dilongi kok tambah gede? Ndi-ndi dilongi ya tambah cilik. Ora ana dilongi kok tambah gede. Ana dilongi tambah gede. Contone bocah sunat, ayo. Bocah sunat yang aslinya balangnya kan cilik mengkertu. Disunati dilongi, dipotong, diketok. Ayo rampung disunat, tambah cilik. Ya ora ya ndelondeng gentelo-gentelo kok. Pengen ro contone digawa bapak-bapak iki lho. Kuwi contone. Maka duitmu ini duit jenengan nek jenengan sunat, del. Jangan khawatir, gak mundak mengkeret. Tambah gentelo-gentelo. Bu, ikan laut itu tiap hari dikuras ribuan ton, tapi nggak ada ceritanya laut kehabisan ikan. Laut mana yang kehabisan ikan? Padahal tiap hari dikuras ribuan ton. Maka duitmu kalau dikuras untuk sedekah, demi Allah nggak akan habis, terus tambah dan terus bertambah. Ingat, harta kita itu ibarat air. Air kalau mengalir dan dialirkan, pasti air itu akan tetap bersih, jernih, sehat, seger, menyehatkan. Halo, ya Allah, nggak semangat kok. Modelnya nek dijak sedekah nyabot ono ketoke. Enek sing gremeng ala pengajian kok ngemis bareng. Bu, hartamu, duitmu itu ibarat air. Air kalau mengalir atau dialirkan, dia akan tetap bersih, tetap bening, tetap jernih, sehat dan menyehatkan karena dia mengalir. Duitmu juga begitu, hartamu juga begitu. Kalau dialirkan ke masjid, dialirkan ke pondok pesantren, dialirkan ke yatim piatu, pasti duitmu akan tetap bersih, jernih, bening, sehat dan menyehatkan. Tapi air kok nggak mengalir, air kok tidak dialirkan, maka dia akan berngecembong. Apa bahasa Indonesianya ya? Bernandok. Apa bahasa Indonesianya? Apa? Ngono kuwi. Lama-lama jadi peceren, makin badek makin basin. Dia kotor, bukan cuma kotor, mengandung virus, kuman, bakteri, bikin penyakit. Duitmu juga begitu, sama sekali nggak dialirkan, ditumpuk, ditabung, disimpan. Ada masjid dibangun, nggak nyumbang. Ada pesantren dibangun, nggak mantu. Ada santunan yatim, nggak nyumbang. Mesti dadi penyakit. Ente duit 2 miliar neng bank, kena kanker payudara kiwa tengen ngisor dhuwur. Entek. Ora dhuwitmu tok sing entek, sak payudaramu entek. Kok mosok nggih jere? Terus nek entek piye arep mbok tambal bokong? Halo. Ya Allah, ibarat benih padi. Itu kalau disebar nggak akan habis, makin banyak. Benih padi loh 2 kilo disebar ke sawah jadi 2 ton. Duitmu juga gitu, 200.000 nanti masukkan ke kotak amal jadi 2 miliar. Ojo amin tok. Benih padi kok disimpan nggak disebar, kalau nggak bosok dipangan tikus. Duitmu juga begitu. Maka tolong ibu yang berkalung, yang bergelang,
imbangno. Leh pun pamer gelange mlakumu lembeane mbok dawak-dawakne kerimping. Wong salat ae leleh ngangkat takbir iku nek gelange akeh ya Allahu Akbar. Barukuknya sami Allahu liman hamidah. Gak ngono lah, gak ketara lek gelange akeh. Imbangno, gelangmu akeh, sedekahmu akeh. Kalungmu gede, sing mbok cemplungne duit gede. Paham? Pokoke sing nganggo gelang, nganggo kalung. Kapan iki engko infake kok sak ngisore 50.000. Titenono orang nganti seminggu. Aku nggak ngancam enggak. Kate iki dina Kemis to. Pas mandi. Ayo tolong, wis sing gegem 5.000 nang dilebokno neh. Gelangmu papat kok. Kae kudu ngireng kae. Kalungmu lho sakmono gedene kok gegem 2.000 kae. Ganti. Pengen aman ganti. Di panitiane iki. Panitianya mana? Oh, sana. Ayo panitianya naik sini, tak kei modal. Nah aku ngomong tok engko dilokno wong, lah kiyaine ngoceh tok ra nyumbang. Ngene. Loro ae rasa akeh-akeh. Sama saya mau kasih kenang-kenangan sarung. Tim bawa sarung. Ini sarungnya. Ah gini. Ini 2 orang sini. Ya, sini. Subhanallah. Nek ini sarungnya kayak yang tak pakai ini, sarung mangga. Sarung mangga, bangga bersarung mangga. Menengok kayak rewel. Ini sarung keluarga Indonesia. Saya pengen kasih kenang-kenangan pertama ke saudara saya, teman kecil saya, teman ngaji waktu kecil saya, teman sepermainan saya, teman main kelereng, teman main bola. Namanya Pak Karyaji, warga desa Rawa Makmur. Tolong berdiri Pak Karyaji, subhanallah. Ini Bapak Ibu, ini teman sekolah SD saya. Mulai kelas 1 sampai kelas 6 satu kelas sama saya, tapi pinter saya dibanding dia. Subhanallah, ngajinya dulu teman ngaji saya, teman main bola, teman main kelereng. Ini kalau main bola kuat banget dulu, kakinya watos. Aku pernah digares sampai merempul sama ini. Subhanallah. Ya Allah ya Karim. Saya tadi kaget, transitnya ternyata di rumah beliau. Bahkan saya itu nggak nengeri sama beliau, nggak nite. Ngomong di sebelah saya, wes gak apa-apa wong simo ayo. Tak angan-angan kok ono kene ono wong simo ki sapa. Lama banget aku mikir. Soalnya saya mau ndak ireng. Dulu ganteng gitu waktu masih kecil. Jadi pisah sama saya itu umur 13 tahun kalau nggak salah, 13 apa 14 tahun beliau udah minggat ke sini. Saya ke pesantren. Jadi pisah sama beliau langsung ke Sumatera, saya ke pesantren, sehingga kita sekarang beda nasib. Beliau jadi bos, jadi jeragan, saya yang ini penggaweanku. Kita beda nasib, subhanallah. Jadi begitu ketemu sama dia tadi, saya itu sampai ngomong, lah aku ngerti lek sampean omahe kene yo, mambengi aku ngopo turu hotel, tak parani turu ning omahe sampean. Allah ya, apa gratis? Konco-konco, dulur-dulur, rego-rego, profesional. Malah nek bolong ini kita tambahin kok malah. Oh no loh, subhanallah, bener kangen banget saya. Jadi berapa tahun udah nggak ketemu. Satu lagi Pak Suwondo, tolong Pak Suwondo naik ke panggung. Pak Suwondo.
Pak Suwondo ada, Pak Suwondo tadi. Nggih, Pak Suwondo. Nggih, Pak Suwondo monggo. Ini Pak Suwondo ini juga satu desa sama saya, cuman beda dusun, beda dukuan. Kalau Pak Karyaji ini satu dukuan, satu dusun dengan saya. Ini Pak Suwondo, ini dulu waktu kecil ngajinya di bapak saya. Sering tak pukuli pakai rotan. Saya dulu waktu kecil nakal loh itu ya. Nggih. Jadi kalau ini Pak Suwondo ini dulu kecil ngajinya di bapak saya. Saya masih dipangku sama bapak saya. Ini kampung sebelah, tapi ngajinya di bapak saya. Pokoknya sing ngaji ning bapakku tahu tak gepuki kabeh. Saman berapa kali tak gepuk? 4 kali. Apa maneh kadek tak jaluki dhuwit ra dikeki, tak ancam ambek aku. Pernah tak mintai duit toh? Nggih. Ini Pak Suwondo ini. Pak. Lah sekarang tak ijoli sarung. Kenang-kenangan dari saya, subhanallah. Nggih, Pak Karyaji. Mudah-mudahan saya kapan-kapan bisa ke sini lagi. Insya Allah nanti aku nginep nang omahe sampean. Model sapa ngomong grotas gratis. Nanti kalau Pak Karyaji mantu apa menghitan cucunya gitu, mungkin kalau saya diundang ya gratis. Maksudnya gratis iku aku buwuh tapi mulai sangoni ngono lho. Ngarang Pak Karyaji nggih Masya Allah. Matur suwun, Masya Allah. Bahagia nggak terkira saya ketemu teman sepermainan saya waktu kecil. Allah ya Karim. Ini mungkin ibu-ibu membayangkan, lah yang sebelah kiri kok wis tuwek banget. Ya Allah subhanallah. Nggih, ini Pak Suwondo ini santrinya bapak saya. Aku yang nggak nyangka, dulu udah pernah ketemu tapi aku lupa. Masya Allah, ini awet muda tapi kalau jenengan awet muda Pak Suwondo. Udah punya cucu? Belum. Oh belum. Masya Allah. Insya Allah nanti saya kalau ada ke daerah sini tampir insya Allah Pak Suwondo, nggih. Nah ya, sama-sama, nggih. Nggih, pun wis nang rono wis oleh sarung. Apa? Nakale sampai gede. Tapi kan ngangen nih, wek. Nyatanya kamu ngefans sama aku. Bahkan di HP kamu ada aku. Padahal suami kamu nggak ada di HP kamu. Bapak tolong siapkan infak terbaik. Ibu, sedekah 5.000 sama 100.000 pahalanya lebih besar mana? Yang kenceng, sedekah 5.000 sama sedekah 100.000 pahalanya lebih besar mana? Waras. Bapak Ibu pilih pahala kecil apa pilih pahala besar? Pilih pahala sedikit apa pilih pahala banyak? Waras. Nah ini ibu bapak kan aku yakin bahwa duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Nanti kalau kardusnya udah keliling rencananya yang dimasukin berapa? Para gendeng-gendeng sekalian, lo tadi kan udah waras toh. Katanya pilih pahala yang besar. 5.000 sama 100.000 besar 100.000. Lah kok mau rencanane mau masukin 2.000? Mbok sakarepmu. Yang ini tak pancing. Piro yo? Wes aku selamat gak dadi bojone wong kene. Lho duwe entek. Wis tak gawe keingi apa garai. Duh. Oh isa enak. Ini maju kene. Bismillahirrahmanirrahim. Guyu. Lho iki lak bocah keingi kae. Renene kurang. Niki lak keingi kae sampean. Keingi oleh sarung to. Caki kotok kene neh. Melu panitia sini. Ora.
Ganti sitoke. Modal rasa akeh-akeh. Mburi iki Pak Camat bareng ntariki. Mana? Sopo ngongkon munggah iki? Ayo ngono. Wes. Dibagi kok. Ayo. Ayo bareng-bareng kita baca sholawat. Nggak usah pakai khadroh. Artinya saya pengen Bapak dan Ibu semuanya ikut berselawat. Yuk, nggih. Nggih. Yuk kita baca sholawat Jibril bareng-bareng. Sallallahu ala. Nggak usah pakai mic. Nggak usah pakai mic. Nggak usah pakai mic biar ibu-ibu baca. Sallallahu ala Sallallahu alaihi bareng Bu ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam alaika sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu asyraqal badru علينا فاختفت منه البدور ayo Bapak Ibu asyraqal badru فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور sama-sama sallallahu ala sallallahu ala Muhammad anta syamsun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun anta iksiru wa ghani anta mishbahu suduri sallallahu ala sallallahu alaihi
sallallahu ala sallallahu alaihi ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Ya sama-sama. Ya habibi ya Muhammad ya arusal ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih ada waktu 5 menit. Ibu. Oke, aku tahu kamu sayang banget sama aku. Sing mbok enteni yo endele kuwi kok ya. Gini sayang ya. Berikutnya kita hidup diperintahkan untuk ibadah. Ibadah apa? Ya ibadah sesuai dengan profesi. Ibadah yang berpahala paling besar itu sesuai dengan profesi. Kalau kiai ya zikir, doa, riyadhah. Kalau guru ya intisyarul ilmi, ngajar yang benar. Kalau petani ya cocok tanam yang rajin, pedagang yang jujur, polisi keamanan, Kamtipmas. Gimana supaya wilayah hukum kecamatan Bonai Darussalam, kok mirip Brunei Darussalam, ini aman, kondusif, Pak Kapolsek. Ini jadi Kapolsek pahala terbesarnya ya di situ. Gimana wilayah hukum kecamatan sini aman, kondusif, jangan diiri. Kapolsek jarang tahajud misalnya. Lah kalau Kapolsek tahajud terus tiap malam, paginya ketiduran nggak bisa masuk kantor, kacau malahan nanti. Gitu loh, ada orang lapor dan sepeda motor saya hilang dan urusi dewe, aku lemes. Ini malah tahajudnya Kapolsek nggak dapat pahala, gitu loh. Mbok paham mbok ora dijak ngomong. Pak Camat, Pak Kades, ibadahnya apa? Ya setempel sama tanda tangan. Eret cetok, eret cetok. Kalau kamu utangmu banyak, utangmu oke, ibadahnya apa? Kerja keras cari duit biar bisa bayar utang. Jangan salah, utangnya banyak no masjid silo, muter tasbih wer. Lunas utangmu, nyolongi kotak amal. Yang penting kompak, guyub, rukun. Terus tolong perhatikan, ibadah sesuai profesi saisone. Maaf, kalau bisa ngajar ngaji ya mulang. Halo, sama nek iso ngaji dadi kiai, nek gak iso ngaji ojo dadi kiai, bingung nih wong. Suaramu enak jadi vokal grup kadro, grup solawat, tukang adzan. Kalau suaranya enak, lek suaramu jebrak ojo nyekel mic, ngerusak kuping. Yuk gak ngenyek. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi Madinah itu kalau jamaah itu Masya Allah ndak muat masjidnya, melopir keluar, makanya terus perluasan ya, karena di samping memang fadilahnya sholat 2 rakaat di Masjidil Haram Makkah itu sama dengan sholat 200.000 rakaat di Masjidil Rawa Makmur. Loh iya,
Terus lagi ibu bapak yang manggil itu, yang adzan itu suaranya masya Allah. Mungkin bapak ibu udah sering dengar dari televisi, dari HP, tapi beda banget bapak ibu sama denger yang langsung dari sana. Beda banget. Kalau nggak percaya tanyakan saudara keluarga bapak ibu yang udah pernah pergi haji atau udah pernah pergi umrah di Makkah, di Madinah, mendengar seruan adzan langsung dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi, beda banget sama dengerin dari HP, dari televisi. Dari HP itu udah enak, udah nyaman, tapi beda banget kalau mendengar suaranya langsung. Beda banget. Ya orang ngandel, orang tau mrono kowe kok. Tanyakan, san kalau udah denger nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masya Allah rasanya. Lah masjidmu ngene one adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa maneh subuh, as-shalatu khairum minan naum. Gak ngenyek. Aku yakin masjidmu iki lek subuh akeh cagake timbang wonge. Hitung cagake pira ae. Wonge mek 4 sing jamaah subuh, kuwi lara-laron kabeh. Sing sitok watuk, sitoke pilek, sitoke mengi, sitoke mencret. Nesu ya bene nyatane ngono tenan kok. Makanya Bu, kenapa sih sholawatan pakai dilakukan, adzan dilakukan biar lebih menyentuh kalbu, biar lebih nyambung, biar lebih khusyuk. Oh, dilagokno karo enggak yo beda. Adzan ini dilakon masya Allah iso pengkorok. Hayya 'alas shalah. Ya Allah rasanya. Coba misalnya adzan gak dilakokno. Ayo. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Iya sepekire masjidmu dibentongi watu ambek wong. Tahlilan nih loh, kapan nganggo lagu yang mimpin tahlil itu fasih, tartil jelas, mantep suaranya, lagunya enak, itu jamaah ikut khusyuk nggih napa nggih? Padahal ora ngerti artine to kowe, tapi so khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayo coba tahlilan sing ngimami cempreng suarane. Lagune ra genah, ngantukne wong. Baca Quran, tartil fasih, lagune enak. Masya Allah, bulu iso pengkorok, apalagi anake sing maca. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Ya Allah, alhamdulillah Gusti, kula jenengan paringi anak kok pintere ngono, alhamdulillah. Ayo coba wis macane gak lancar, gak fasih, gak tartil, keliru kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar tilkar rusulu faddal dol nah keri. Wes sing mbok guyu til kuwi. Ya memang nggak lancar kok. Kenapa kalau mendengar gema takbir di malam lebaran pasti menitikkan air mata? Apalagi teringat orang tua yang di Jawa. Ayo sing teran, baik terantanan maupun terancam. Duwe utang ra iso nyaur minggat. Klambi abang kuwi contone. Kuwi mbiyen nang Jawa kuru, saiki nang kene lemu. Kalau mendengar takbir di malam lebaran pasti menitikkan air mata, terlebih ingat orang tua. Ya Allah, eling wong tua, akeh dosane gak iso sungkem nang wong tua.
gak ngandel nek gak nangis karena lagunya itu loh yang syahdu menyentuh kalbu. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Mulai tes la ilaha illallah wallahu akbar. Nangis bocah nom-nom ledo nangis padahal Ramadane ora poso kuwi. Nangis Allahu akbar walillahil hamd. Berebes milih nangis apa maneh rondo-rondo anyaran. Nangis karena lagunya. Ayo coba takbiran aja dilagokne. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Wong dermimil iki. Ini anak-anak yang sholawatan betah lama dikai rebana terbang dilagokne kuat suwe nganggo lagu kuat suwe mughrab qalbi bihubbika mughrab ya Mustafana al-mukarram. Kowe kok melongo ngrungu suaraku kowe. Ana sing ngrasani penak suarane, penak. Ora penak ya ora laris lambemu. Sing marake laris ya mergo penak kuwi kok. Ya timbang bojomu. Kuwi sing klambi abang omahe ndi wong kuwi? Hah? Engko tak ampiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Zikir betah lama khusyuk dilakokne. Sama-sama la ilaha illallah itu beda-beda lagunya. Kalau untuk azan ya tadi harus kenceng. Asyhadu an la ilaha illallah. Azan. Lek takbiran kudu sing syahdu. La ilaha illallah. Meno beda. Kalau selesai sholat ya afdhalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah gitu. Tahlil beda lagi lagunya. Tahlil lu lihat-lihat kalau yang undang orang kaya berkatnya kan gede. Mantep tahlilnya. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Sing ngundang wong melarat berkate gepeng ya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Delok-delok kanggone. Ana maneh tahlilane ibu-ibu, lagunya beda lagi. Kalau ibu-ibu itu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ambek bisiki kancane la ilaha illallah. Lho jarene Mbak Ti ape pegatan to la ilaha illallah la ilaha illallah. Ra nyangka aku nek pegatan padahal keknane aku lagi petokno pasar wong loro karo bojone lho la ilaha illallah la ilaha illallah. Lah sing lanang ki wong ya meneng ra kaken polah lho kok iso sampai pegatan Mbak Ti ki jan piye to karepe la ilaha illallah. Kuwi nek pegatan tenan paling salah ya Mbak Ti, pancene Mbak Ti wis lecek ngisor dhuwur la ilaha illallah. Ku jenenge tahlil ganda campuran. Tahlilan campur rasan-rasan. Enten apa mboten sing ngoten niku? Enten. Wonge gawe kudung warna kuning wonge. Iki kok menengo. Engko lek nggih nasyid beda lagi lagunya. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah malana rabbun siwa. Beda-beda.
ana sing lagune nelongso nangisne wong. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sing nangis akeh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ki nganter jenazahe Pak Lurah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wonge apik ditangisi wong sak desa. La ilaha illallah. Lah ya Pak Lurah sing ngerti sejarah desa ki sampeyan kok mati sik. La ilaha illallah. Contoh Pak Lurah. Nah, pakaiannya kan wis putih-putih. Tenang Pak Lurah. Wong dibikin contoh sama enggak dibikin contoh kan sama-sama mau mati. Ngono lho. Malah kadang-kadang yang dibikin contoh mati duluan. Ketoke kok sedih ngono Lurah. Contoh Pak Lurah. Bejo zaman duwe kepala desa perhatiane nang warga luar biasa. Berapa periode Pak Lurah? 3. Yo pantes, gak kira ono sing wani nyaingi. Tapi bar iki wis entek Pak Lurah ya. Nyalon maneh. Ya Allah, top kepala desa 3 periode iki mesti apik wonge. Wargane sik seneng terus berarti. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. Loh. Allah sing tepuk tangan ki ora milih sampean Pak Lurah kale wonge kale. Kale lho kale. Ya wis. Kowe nek ora warga kene kok manggon ngarep dhewe. Oh, rai gedhek. Nyumbange 5.000. Wek. Iya. Terus maneng ibadah sak isoe. Enggak usah mangsa-mangsa, isomu apa lakoni sing apik-apik. Nah, sak isoe iki ngene. Nek ra iso disak-isakno, engko suwe-suwe iso. Ini kata orang Jawa, menungso lek dimen-meno suwe-suwe dumunung iso. Menungso nek dimen-meno suwe-suwe dumunung iso. Gak iso diisak-isakno, suwe-suwe iso. Salat nang salat dilakoni, gak khusyuk ya wis. Gak khusyuk gak apa-apa, salat terus. Dikhusuk-khusukkan, lama-lama pasti khusyuk. Maaf, orang yang sekarang salatnya bisa khusyuk, itu dulunya juga gak khusyuk. Ya dikhusuk-khusukkan. Lah sampean arep salat ngenteni khusyuk, ra sida salat potonganmu ora tau khusyuk. Semua saya ngomong ki yo ngono. Wong kadang wis menteteng lek kabiru walhamdulillah katsiru inni wajjatu udan terus. Allahu akbar sawit bosok. Allah liman hamidah banjir. Allahu akbar mbangkele yo kangelan. Allahu akbar regane murah. Allahu akbar wong duwe gawe akeh. Allahu akbar bojone selamat ya mana tilek bayi ayo jajal lho salatmu lak ngono to padha makanya caranya gimana dikhusuk-khusukkan sehingga dilatih sama kiai dulu suluh melafatkan niat lek wong NU usolli ini lesan melafatkan ati mancing ati supaya khusyuk usolli usolli fardhul pokoknya sholat pertama untuk melungker tok ndak apa-apa Pak Allahu akbar nanti fase kibirul hamdulillah terus ini wajah awalnya seperti itu nanti lama-lama bisa khusyuk ngoten Bu nggih caranya kita perangi sampai hal-hal yang menghilangkan khusyuknya sholat harus diperangi contoh secara dohir maaf ojo kaken polah kalau kaken polah khudu apalagi 3 gerakan berturut-turut batal sholatnya secara fikih atau 1 gerakan yang keras batal sholatnya secara fikih hati-hati sampean bocah-bocah takbir kadang digawe-gawe kok Allahu akbar ngopo katik ngono ono sing kaya masang jurus Allah akbar malah batal salatmu iku
Woi, kadang maaf ya, berdiri rukuk kebanteran, Allahu Akbar, ndut ngapain pakai ndut ono sing obah gak iso meneng salat kaya layangan pedot ini hujan Tuhan sini kena ini nah, kadang maju mundur Bu iya kena betul iya nonton pakaian sorry perhatikan Bu pakaimu kena yang mahal tapi ojo kakan bordilan omongane dige jamaah kasihan makmum yang di belakang sampean mungkin iso khusuk wong nyawang bordile mukenamu iku sami Allahu liman hamidah plek apike bordile Allahu akbar nek tuku nyandi kuwi Allahu akbar engko aku arep buka IG tak golekane nek eneng langsung online Bapak juga pakaian baju panjang sarung cap mangga terus meneng to pakai kopiah sing sopan ngono aja kaosan menghadap Pak Kepala Desa pakai baju bagus sarung bagus baunya harum menghadap Allah mambu sangit sorry kadang ada orang sholat jamaah di masjid pakai kaos bawah pakai celana training ya Allah malaikatnya kaget aduh iki nantang main bulu tangkis wong iki ya malaikatnya teko Madura ayo mau main bulu tangkis kok makanya tolong bapak-bapak mas-mas kalau di masjid ada orang yang sholat jamaah pakai celana training tolonglah dipelorot sekalian ngono di tetel kita bawa beduk apa enggak sah ya selama suci nutup aurat sah tapi itu namanya enggak punya adab enggak punya etika khudzu zinatakum inda kulli masjid pakai pakaian yang bagus gitu loh cok kaosan apa mana kaos partai tiga sholat jamaah geger ono gambare paku sak lengen tulisannya coblos kaos partai yo jonggo sholat nggo ndodos ae lho karo nggo brondol halo anyel lho saya pernah mas sholat jamaah itu di depan saya anak muda sholat pakai kaos ini tulisannya ngene kok sing maca iki wong gendeng lah sing maca pas aku jajal aku tuh tak jongkrokno ae anyel terus khususnya batin perhatikan apapun yang bisa menghilangkan sambungan ke Allah harus dihilangkan maka sholat itu nggak boleh nahan lapar sampai seperti itu aturan fikih ibu waktu sholat udah masuk perut ibu lapar makanan udah siap ini didahulukan sholat apa didahulukan makan nah urusan mangan bu disikno mesti tapi memang iya secara fikih aturannya seperti itu makan dulu baru sholat jangan sholat dulu baru makan selama waktu sholat masih longgar tapi kalau waktunya udah mepet wajib sholat dulu misalkan dipakai makan waktu sholatnya habis padahal belum sholat kok makan dulu dosa besar kalau waktunya udah mepet wajib sholat dulu baru makan tapi selama waktunya masih longgar makan dulu baru sholat jangan sholat dulu kenapa kalau sholat dulu pasti sholatmu kepikiran departemen perbadokan wetenge mbek kerucuk-kerucuk apalagi ibu-ibu punya ikan asin duwe pindang delekno dhuwur meja ditutupi wisan nah pas sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kupinge krungu bar badok kucing tenan iki rasane pindang akhirnya sholatnya dicowopetno Allahu akbar entul assalamualaikum melawayu nilai dibuka lah tenan toh halo makan dulu baru sholat tapi kalau makan jangan terlalu banyak nanti kalau kebanyakan juga iso khusyuk Allahu akbar dikir rukuk iso mutah barang ngono paham termasuk sholat maaf nggak boleh menahan pipis nggak boleh menahan kencing nggak boleh menahan BAB nggak boleh menahan maaf kentut kenapa menghilangkan kekhusyuan coba sholat kok sambil nahan kencing ingat Allah apa ingat kencing apa maneh uyu wis ngentok nang ngisor Masya Allah sampai miring-miring perkara ngempet apalagi bapak-bapak kudu nguyuh diempet nguyuh wis metit no pucuk digedhem kelenyer
Siapa ngomong pengalamanmu? Kowe dikasih contoh, ini nggak boleh. Halo? Dari segi kesehatan, nahan kencing itu juga nggak bagus. Menyebabkan prostat, menyebabkan apa namanya, kencing batu barang itu loh Bu. Makanya ya, Bapak habis wudhu mau sholat kok kudu pipis, nanti pipis no, wudhu malih, wudhu lagi, apa susahnya sih wudhu lagi, orang air juga nggak beli ya kok. Woi, nuruti eman, nuruti males, adem males sampai wudhu maneh, empetnya diuyuh-uyuh, uyuhnya diempet-empet kok empetnya diuyuh-uyuh. Halo, ndak bagus, nahan kencing itu ndak bagus, dari segi kesehatan juga ndak bagus, dari segi kekhusyukan sholat juga ndak bagus. Jadi maaf, saya ulang, misalnya bapak ibu habis wudhu mau sholat kok kudu pipis, wes nanti pipisnya pak tur. Nah ibu ya yes, lo kan beda Bu suaranya. Wong lanang yang tur keracak. Nang wedok yes, isih ana suwitane kok. Yes. Ngono. Aku ngene iki ya tak teliti kok. Mbah kok iso ana suwitane bareng. Yes. Mbah ono. Maaf, wis ta menengo ya. Termasuk nahan kentut. Sama hukumnya. Kadang habis wudhu eman kudu kentut lho ditahan, wis arep salat tok mlakune sampai mincuk karo ngempet. Itu juga nggak bagus dari segi kesehatan. Garakne mah, garakne liver, garakne ini sakit jeruan nih lho. Halo, habis wudhu mau salat kudu kentut, nanti kentut nih wudhu maneh gitu loh Bu, titot ya tergantung ukuran bokong kan, bunyi kentut kalau bokongnya kecil ya tit, bokongnya tanggung ya tet, bokong gede nang kandel modelnya beda-beda suaranya. Loh ngeper jarene kowe. Lah terus lho arep pindah. Makanya diusahakan berjamaah Bu. Kalau sholat sendiri khusyuk susah, tapi kalau jamaah insya Allah dijamin khusyuk. Ini enaknya jamaah ya. Semasjid kayak gitu nggak ada yang khusyuk, cuma imamnya saja yang khusyuk. Semua kecatat khusyuk, alhamdulillah. Ini enaknya jamaah. Imam nggak khusyuk. Ada salah satu aja makmum yang khusyuk, semua kecatat khusyuk, alhamdulillah. Gini doa sekian banyak jamaah, ini satu aja yang diterima Allah, semua ikut diijabah doanya. Al-julasa la yashqa bihim jalisuhum. Ini keuntungannya kita zikir berjamaah, doa berjamaah, bareng-bareng kayak gini loh. Anwar Zahid gak mandi, iki sing nang dhuwur panggung yo gak mandi potongane. Kadang mandi sing nyelempet no pojokan. Wonge gak patek sugih, nek sugih ya munggah panggung. Yo mbuh masyarakat yang ngono modele. Nek sing sugih pejabat yang kaya punya jabatan naik panggung. Datang belakangan lo naik panggung. Tapi nek melarat tekon dhisik ya didongsong-dongsongno. Padahal wong melarat ora usah didongsongno, dongsong dhewe wisan. Nek sing nang dhuwur ya suguhane piringan. Minume botolan. Pekmu apa ngombene? Gelas cublese lemes ya. Mbok cublesno puklek. Terus mbok kerokoti. Ya Allah. Suguhane apa? Lungguhe terpal. Bekase gawe meme sawit. Masya Allah nasib. Padahal di masyarakat kita maaf, jasanya kadang-kadang lebih besar orang miskin daripada orang kaya. Aku yakin kok acara tabligh akbar iki urunane wong melarat-melarat. Sing lungguh panggung ya ora melok nyumbang. Tapi melok mangan. Mangkel yo wis ben mudhun nek mangkel. Coba di lingkungan Bapak Ibu pasti ada orang kaya, betul? Coba diinget-inget Bapak Ibu pernah mendapatkan manfaat apa dari dia? Ingat-ingat.
Apa kalau jalan dibangun dia yang bangun jalannya? Apa kalau ada masjid dibangun dia yang ngebosi? Apa kalau ada anak yatim dia yang menanggung semuanya? Hah? Apa kalau ada tetangganya yang ke rumah sakit dia yang membayar biaya perobatannya? Terus manfaatnya apa coba orang kaya di kampungmu itu coba? Ngono kalau gak dihormati tersinggung dia. Aku kaya kok gak dihormati, padahal gak ada manfaatnya, ngeruweti tatanan. Makanya kalau ada orang kaya kok bakhil, lebih baik mati. Loh iya, ngeruweti tatanan bro. Dia kalau nggak dihormati tersinggung karena dia merasa kaya, mintanya dihormati dihargai. Mau dihormati dihargai, nggak ada jasanya, nggak ada manfaatnya. Bangun jalan enggak, bangun madrasah enggak, nyantuni yang fakir miskin enggak. Terus manfaatnya apa coba? Nyusahin atau mati. Jasanya lebih banyak yang miskin-miskin, jasanya gede sing melarat. Ayo gak percaya kalau ada orang bangun rumah yang ikut bantu tetangga yang kaya apa yang miskin? Tak baleni, lek ana wong bangun omah sing ngrewangi tanggane sing sugih apa sing melarat? Lho ya, kandhane ana wong duwe gawe, sing bantu rewang masak usung-usung macem-macem, kuwi tanggane sing sugih apa sing melarat? Sing sugih ya mara tapi mek jentat-jentit. Ame nggawa tas cilik. Orang rewangi malah incap-incip ngono. Kurang asin, Mbak. Situ maneh, lho Mbak, iki kemanisan iki Mbak. Nah, sing masak tanggane sing melarat-marat ya tersinggung to. Orang rewangi olah alok incap-incip, oh, tak tapuk parut lambemu. Nyumbange lho akeh sing melarat timbang sing sugih. Sing melarat iki ngemeno brengkut lek nggawa. Sing sugih teleming kadang-kadang. Lu ngono kok mbok hormati apane? Coba apanya yang dihormati? Kalau Anda hormat kepada orang kaya karena dia dermawan, oke, dia ahli sedekah, hormat karena kedermawanannya. Dia alim, berilmu, hormat karena ilmunya. Tapi kalau hormatnya karena kekayaan, karena jabatannya, zahaba sulusatini, 2/3 agamamu hilang. Nggak usah berlebihan menghormati orang kaya yang nggak ada manfaatnya. Nggak usah berlebihan. Saya mulai dulu kepengen memerangi itu. Soalnya aku tahu dadi wong melarat. Loro rasane. Wong sugih dihormati, nggak ada manfaatnya di masyarakat. Tak perangi, titenono aku lek sugih. Lho saiki Bu sing sugih-sugih tak kon bandroli ndase, tak tebase. Kalau nggak ada manfaatnya, coba maaf, kalau ada kematian, kalau ada kematian yang gali kubur, sing ribet neng kuburan, tonggone sing sugih apa sing melarat? Sing melarat gambul lemah perengkosan ngeduk kuburan. Sing sugih rokokan kebul, paling banter nyengunguk, wis jero apa urung? Cepet ya mendung selak udan. Gayane ngurusi padahal ngupui, yang di bawah petentengan capek, yang atasnya cepet. Jare sing ngeduk jegura tak urugi ya. Rungokne sing sugih-sugih dengerin. Kalau Anda semena-mena dengan orang miskin, diancam Anda. Wong melarat iso ngancam. Bene, jarne sugih ngono sombonge rambut tai. Enteni nek mati aja ana sing gelem ngedukno kuburane. Mati sepi, kadek persatuan melarat ikan kuat. Hidup melarat. Hidup melarat. Wong sugih kok elek karo wong melarat, mati sepi. Gak ana sing takziah, gak ana sing nyolati, gak ana sing ngedukno kuburane. Mikul kuburan gak ana sing gelem. Terpaksa menantu sama anaknya sendiri. Mikul jenazah lho wong loro, gulir-gulir kaya mikul jodang. Dibawa turun dalan, ditakoni tanggane. Arep digo nyanti, Dik. Kuburan, Mas. Ya cepet mumpung urung mambu. Dibawa ke kuburan. Begitu sampai dijerat nih, jerat menggos sambekane. Jare mantune, kesel aku Dik. Padha Mas, aku ya kesel. Ayo kedukne cetek-cetek ae Dik. Sing penting kependem. Iya Mas, dikedukne cetek, digelundungne. Diuruki ngono. Dincepi patok, bareng arep ditalkin, kupinge sek ketok. Kupinge sek nang njaba. Mantune ngomong, "Dik, golek linet sak Dik, Dik." Ya apa Mas, neplok kuping. Loh.
Iya maksudnya ra entuk wis. Artinya apa? Sing rukun. Woi. Sing rukun. Ibarat 5 jari. Ini namanya beda, fungsinya beda, ukurannya juga beda. Tapi kalau mau rukun, halo, semua bisa dipegang pakai 5 jari. Ini jempol, ibu jari. Ini telunjuk, penuduh. Ini penunggul. Ini manis. Ini kelingking, jentik. Namanya beda, fungsinya beda. Kalau mau rukun, semua bisa dipegang. Halo. Tapi kalau nggak mau rukun, apa yang bisa dipegang? Masya Allah, nek rukun wena, ono cewek liwat, dah. Coba nek gak rukun, dah. Ngulek lho Bu, nek rukun driji limonya kelulek-ulek, wena, ngulek gerak. Coba nek gak rukun, sing gelem driji loro tok ngulek gerak. Ada musuh, gegem gerak. Nek gak rukun, gegem gerak. Ini tak. Paham? Padahal ini beda-beda. Jempol, ini pemimpin. Pemimpin harus jempol. Apapun kalau udah dijempol sama pemimpin, beres. Gimana Pak Camat ini? Mesti jalan. Pak Lurah, Pak Kades, ini gimana Pak Kades? Urusannya ini, jalan mesti. Asal pemimpinnya jempol, apapun beres. Makanya cari pemimpin yang jempol, oke? Oke? Telunjuk ini orang kaya. Orang berduit, pengusaha. Kalau yang nunjuk orang kaya, nggak ada yang nggak selesai. Masjid bangun, selesai. Sekolahan bangun, selesai. Tapi nek sing nunjuk dirijimu, nganti puklek ora dadi urusan. Halo, paham ndak? Nah ini yang paling besar. Dia paling tinggi di tengah-tengah, netral, nggak ke kiri, nggak ke kanan. Dia di tengah-tengah. Paling besar, paling kuat. Siapa ini? TNI Polri. Paling kuat karena punya senjata. Maka TNI Polri jangan ke kiri, jangan ke kanan. Dia harus netral. Sehingga jari tengah ini nggak boleh diadu. Nggak kena diadu. Digawe suwit nggak kena. Ono wong suwit nggak jari tengah. Suwit jeleng nggak ada. Iki nggak kena didu. Soal iki beledek. Maka TNI Polri jangan diadu. Hancur negeri ini. Dia di tengah. Paham? Paham? Nah ini pemuda-pemudi, ini jari manis, makanya dipakai cincin. Ini harapan bangsa, harapan negara, harapan agama. Nah ini kelingking paling kecil, wong wedok kecil tapi jangan diremehkan. Memang iki cilik, kecil tapi jangan diremehkan. Banyak hal-hal besar yang tidak bisa diselesaikan oleh 4 jari yang besar-besar. Ternyata yang bisa menyelesaikan adalah jentik. Contoh urusan silit pitik. Pitik iki wayang ngendok apa ora? Iki sing ogrok-ogrok jentik. Nek jempol, dobel pitike. Jentik. Sama urusan upe lirung. Ini urusannya jentik. Perempuan ini kecil, tapi jangan pernah diremehkan. Jentik, jangan pernah diremehkan. Walaupun kecil, coba diadu sama jempol yang besar. Sweet dress, menang di. Menang mana? Menang jentik, jempol kalah. Maka maaf, jempol-jempol yang terhormat, kalahnya Anda dari jentik, saudara-saudara. Hati-hati dengan jentik. Banyak yang hilang jabatannya karena jentik, habis hartanya karena jentik. Jangan pernah diremehkan. Hidup jentik, tapi yang jentik juga jangan kemenyek. Sehebat-hebatnya jentik, maaf, dia pasti akan takluk sama yang berduit. Jeleng, menang di. Jentik nek wis kena duit, maka yang berduit pasti dapat jentik yang cantik. Lah kowe ora paten di duit, bojomu ya syukur urip ngono ae. Woi, lah kalau berduit milih bro. Lah dirimu ora patek di duit kok. Ya uman sing purut-purut ngono. Ini jangan diremehkan. Makanya sekali lagi walaupun jentik tapi mampu mengalahkan jempol. Di mana-mana suami itu kalah sama istri. Kapolsek kelihatan gagah.
kalau lagi di kantor, kalau lagi di lapangan. Di rumah dibentak istrinya, goblok ndadak. Walaupun inspektur 1, dibentak istri kayak nggak tamat SD. Makanya yang paling ditakoti Kapolsek adalah Polda, polisi dapur. Profesor itu digetak bojo iso lolak-lolok kok. Kiai yang ngono. Kiai kaya alim-alim nek ceramah menggelegar ning jaba. Ning omah diseneni bojone ya ilang kiyaine karek gobloke. Iya pengalaman. Makanya saya biasa nyeramain ibu-ibu ribuan biasa, jebret-jebret. Tapi saya suruh ceramah di hadapan istri saya, nggak bisa. Nggak bisa. Misalnya istri saya lagi ngambek, terus tak suruh duduk, duduk kamu, plek duduk, langsung tak ceramai. Assalamualaikum warahmatullah. Saya salam belum selesai, prek tinggal pergi. Nah, perempuan itu walaupun kelihatannya lemah, tapi masya Allah punya kekuatan yang dahsyat. Saking kuatnya perempuan, sampai bagus buruknya desa itu bukan laki-laki yang menentukan, tapi perempuan. Desa baik kalau perempuannya baik, desa rusak kalau perempuannya rusak. Negara juga begitu, negaranya baik kalau perempuannya baik, negara rusak kalau perempuannya rusak. Maka an-nisa imadul bilad, wanita tiang negara. Kalau laki-laki cuma tiang jaler. Loh iya toh, dibilangi kok hebat. Saking kuatnya perempuan sampai kuat membawa salah satu alam ciptaan Allah. Alam ciptaan Allah itu macam-macam, ada alam arwah, ada alam azali, ada alam akhirat. Ini salah satu alam ciptaan Allah digembol perempuan, namanya alam rahim. 9 bulan lebih kuat gembol alam rahim. Ayo bapak-bapak coba gembol alam kubur. Perempuan itu kuat. Walaupun kelihatannya seperti itu, masya Allah, pabrik susu 2 ini, besar-besar dibawa sendiri. Kuat perempuan. Lelaki-laki itu ndok loro cilik-cilik dikongkon gawakno manuk sean, ra kuat nggawa dhewe. Halo. Makanya jangan pernah remehkan wanita. Laki-laki ingat para laki-laki. Di balik laki-laki yang sukses pasti ada perempuan hebat di belakangnya. Di balik laki-laki sukses pasti ada perempuan tahes. Dan di balik perempuan sukses pasti ada laki-laki stres. Lah kalau istri lebih sukses biasanya suaminya ya lelak. Maka jangan sampai istrimu lebih sukses daripada dirimu. Sehebat-hebatnya laki-laki kalau nggak dapat dukungan doa dari perempuan, nol. Nggih Bu nggih? Ingatkan suami Bu, suami itu pelupa. Maka tolong nanti di dinding rumah tulis yang gede biar suami baca. Wahai suamiku, suksesmu karena doaku. Biar tahu laki-laki itu biar ngerti. Begitu masuk rumah baca, wahai suamiku, suksesmu karena doaku. Iya istriku, aku sadar suksesku karena doamu. Berarti aku kalau pengen tambah sukses, yang doakan harus tambah lagi. Maka perempuan itu ternyata nggak bisa matematika. Bapak sadari Islam mengangkat derajat perempuan setinggi-tingginya sampai surga di bawah telapak kaki ibu-ibu, bukan telapak kaki bapak-bapak. Soalnya delamaan sikilmu kapal tok. Dan derajat perempuan 3 kali lipat dibanding laki-laki. Buktinya ketika Rasulullah ditanya seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya? Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. 2. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Berapa Bu? Yang kenceng biar laki-laki ngerti derajat perempuan. Berapa Bu? Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. 1. Berapa Pak? Yang kenceng berapa? Ibunya berapa tadi?
Bapaknya berapa? Jadi kalau bapaknya satu, ibunya jadi makanya bahasa Inggrisnya istri, disebut istri. Is adalah three, tiga. Kalau cuma satu namanya is one, one two three. Makanya istri itu tiga. Gak iso matematika. Ya. Iya maksudnya. Wes, moh sedekah saisone, gak ikhlas ya wes, ikhlas-no, gak usah nunggu ikhlas. Anda mau sedekah kok nunggu ikhlas, banyak gak jadinya. Potonganmu gak tahu ikhlas. Ra ikhlas ya wes, nanti tokno. Ada yang sambat kayak gitu, ada yang ngeluh kayak gitu, ada yang curhat kayak gitu ke saya. Saya itu kalau sedekah itu kalau nggak dilihat orang biasanya susah. Nggak apa-apa. Mau sedekah kalau dilihat orang nggak apa-apa, teruskan, itu kebaikan. Terus sedekah, meski pertama ada riaknya, teruskan. Kalau udah jadi kebiasaan, itu kebaikan. Lama-lama Bapak dan Ibu tidak akan merasakan bahwa sedekah itu sebuah amal kebaikan karena sudah terbiasa. Paham? Amal yang terbaik adalah amal yang ketika Bapak Ibu lakukan, Bapak dan Ibu tidak merasa bahwa itu sebuah amal kebaikan karena saking biasanya. Tak baleni. Wong rapatek cerdas ya kudu dibolan-baleni. Amal yang terbaik adalah amal yang ketika Bapak Ibu lakukan, Bapak dan Ibu tidak merasakan bahwa itu sebuah amal. Halo? Saya gak paham sih ketok. Ya wes, paham ya wes. Saya mau sholat berjamaah kalau dilihat sama tetangga, sehingga saya kalau mau pergi berangkat jamaah pasti toleh kanan toleh kiri, lihat ada tetangga yang lihat apa enggak. Kalau ada tetangga berangkat, kalau enggak ada tetangga alah enggak ada yang tahu, enggak apa-apa, teruskan, dilihat tetangga sholat jamaah. Lama kelamaan Bapak dan Ibu pasti akan bisa merasakan bahwa sholat jamaah itu bukan sesuatu, karena saking biasanya mau dilihat orang mau enggak dilihat orang tetap aja sholat berjamaah. Paham? Iya, moga-moga paham. Gak paham ya wes. Aku wis berusaha memahamkan. Hakikatnya yang bisa memahamkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramallah sampai Bapak dan Ibu merasa bahwa yang Bapak Ibu lakukan itu bukan amal kebaikan. Itu yang dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Bapak dan Ibu masih ingat ada seorang pelacur pulang dari majelis pelacuran. Ini cerita ini sudah sangat umum kok. Seorang pelacur pulang dari majelis pelacuran. Di tengah gurun pasir dia kehausan. Dia cari minum, nggak ada air. Kemudian dia mendapatkan sumur, nggak ada timbanya. Dilepas selendangnya, dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian ditarik, selendang itu basah oleh air. Diperes sama dia, diminum airnya, seger dia. Begitu dia melangkah 2 langkah, dia ngelihat faroat kalban yalhas. Dia melihat ada anak anjing yang melet-melet alias berkejet-kejet. Sekarat. Anak anjing itu bahasa Inggrisnya the kirek. Ketok kirek melet-melet kehausan. Dia berpikir kalau saya saja yang kehausan begitu tersiksa, berarti kirek ini juga sama. Dia tersiksa karena kehausan. Dilepas lagi selendangnya, dimasukkan ke sumur, ditarik. Kemudian selendang yang sudah basah oleh air tadi diperes ke congornya kirek. Lah kirek masuk mulutnya. Diperes ke congornya kirek. Melet-melet dan diminum. Segerlah kirek itu bangun dan bisa berjalan. Subhanallah, bersamaan dengan itu Allah menurunkan hidayahnya, diterima taubatnya, dicatat sebagai ahli surga. Perempuan nakal tadi, seorang pelacur masuk surga gara-gara kasih minum anak anjing, gara-gara ngombeni kirek. Lho sampean krungu crita ngene iki terus sesuk ngelumpukno kirek rong kandang. Itu lain lagi ceritanya. Pelacur tadi ngasih minum ke kirek, dia nggak ngerasa kalau itu amal. Dia sama sekali nggak membanggakan amal itu. Dia nggak merasa bahwa yang dilakukan itu kebaikan, maka diterima Allah, dicintai Allah. Beda kalau amalnya ngerasa kalau itu sebuah kebaikan. Masjid aku sing bangun,
keramik aku. Paham enggak? Maka jangan pernah meremehkan amal yang kayak tadi loh Bu. Ibu punya kepala ikan asin, ndas pindang loh Bu. Mbok kene nenggone kucing. Itu kadang-kadang yang mendatangkan ridha Allah. Ndas pindang sing mbok pakane kucing, ibu pasti nggak akan membanggakan. Apa bangganya sih ngasih makan ndas pindang ke kucing? Itu amal yang sangat dicintai oleh Allah karena ibu nggak merasa itu sebuah amal kebaikan. Beda dengan ketika ibu baca Quran sampai 10 juz, ibu ngerasa ganjaranku wakeh 10 juz. Paham? Gak paham ya wes, nek dijak ngaji bangsa ati gak paham. Insya Allah nanti di lain kesempatan akan saya sambung kembali. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Burung cendrawasih hinggap di kayu. Terima kasih, thank you. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya masih dianggap kurang panjang, silahkan diundang lagi.